Kabar baik, MU, Leny Yoro berpotensi comeback lebih cepat. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Bek anyar mereka, Leny Yoro berpotensi comeback lebih cepat dari perkiraan awal. Yoro adalah rekrutan kedua Manchester United di musim panas ini. Setan Merah harus membayar harga yang sangat mahal untuk menebusnya dari Lille di musim panas ini. Namun apes, sang bek mengalami cedera di pramusim United. Ia diperkirakan butuh waktu cukup lama untuk memulihkan cederanya. Namun baru-baru ini ada kabar baik untuk MU. Comeback sang bek dilaporkan berpotensi bisa lebih cepat dari dugaan awal. Menurut laporan Manchester Evening News, Yoro saat ini menjalani kemajuan pesat dalam proses pemulihan cederanya. Sejak menjalani operasi, Yoro menggunakan kruk untuk melindungi kakinya. Namun saat ini sang bek sudah lepas kruk. Ia dilaporkan sudah berjalan dengan normal, dan tidak merasakan sakit di bagian yang cedera. Jika progres ini terus berlanjut, maka Yoro bisa comeback lebih cepat dari dugaan awal. Sang bek awalnya dijadwalkan baru comeback di sekitar bulan November. Namun jika proses ini terus berjalan lancar, Yoro bisa comeback di bulan Oktober nanti. Namun tim medis MU tidak mau memaksakan Yoro lekas comeback. Mereka ingin memastikan sang bek benar-benar berada dalam kondisi prima, sebelum nantinya ia comeback memperkuat Setan Merah. Absennya Yoro memang jadi masalah tersendiri bagi MU. Karena stok bek tengah mereka saat ini cukup tipis. Mengingat Victor Lindelof juga mengalami cedera. Saat ini MU hanya memiliki Jonny Evans, Harry Maguire, Matthijs de Ligt dan Lisandro Martinez yang biasanya dirotasi di lini pertahanan mereka. Joshua Zirkzee ajak Jamal Musiala gabung Manchester United. Sebuah pengakuan menarik disampaikan Jamal Musiala. Bintang Bayern Munchen itu mengaku mendapatkan ajakan dari Joshua Zirkzee untuk bergabung dengan Manchester United. Seperti yang sudah diketahui, Zirkzee dan Musiala merupakan teman baik. Kedua pemain sempat bermain bersama di Bayern Munchen. Di musim panas ini, Zirkzee membuka lembaran baru dalam karirnya. Ia memutuskan untuk meninggalkan Bologna untuk bergabung dengan Manchester United. Musiala mengaku bahwa Zirkzee tidak mau pindah sendirian ke MU. Sang striker dikabarkan mengajak sang gelandang agar ikut dengannya ke Old Trafford. Kepada Welt am Sonntag, Musiala mengaku bahwa ia masih sering berkomunikasi dengan Zirkzee. Ia mendapatkan ajakan dari pemain Belanda itu untuk pindah ke MU. Ketika Anda memiliki seorang teman yang juga seorang pesepak bola, Anda selalu bercanda dan bermimpi untuk bisa bermain di tim yang sama suatu hari nanti, buka Musiala. Dia sering bercanda mengajak saya untuk pindah, tetapi saya juga bilang kepadanya bahwa dia harus kembali ke Bayern. Namun ini hanya bercanda dan Anda tidak perlu menanggapinya dengan serius. Musiala sendiri menegaskan bahwa ia saat ini masih berkomitmen penuh bermain untuk Bayern Munchen. Namun ia tidak menutup kemungkinan untuk bereuni dengan Zirkzee di MU. Saya sangat bahagia di FC Bayern, dan saya sepenuhnya fokus dengan target yang ingin dicapai pihak klub dan juga tim nasional, sambung Musiala. Saya tidak berpikir terlalu banyak mengenai di mana saya akan bermain di 5 tahun yang akan datang. Seperti yang kita tahu, segalanya bisa berubah dengan cepat di dunia sepak bola. Pungkasnya, Manchester United memang sempat dirumorkan tertarik untuk merekrut Musiala. Namun sang gelandang sulit didatangkan ke Old Trafford. Ini disebabkan ia diketahui memiliki klausul rilis mencapai angka 120 juta euro. Manuel Ugarte ciamik bersama Uruguay, Casemiro mulai was-was. Ada kabar buruk datang bagi Casemiro, calon pesaingnya. Manuel Ugarte menunjukkan tanda-tanda yang apik bersama timnas Uruguay. Seperti yang sudah diketahui, Casemiro adalah satu-satunya gelandang bertahan yang dimiliki MU saat ini. Mengingat situasi ini tidak ideal, Setan Merah memutuskan untuk merekrut gelandang bertahan baru di musim panas ini. Pada deadline day, United sukses mengamankan jasa Manuel Ugarte. Gelandang timnas Uruguay itu direkrut secara permanen dari PSG. Casemiro nampaknya bakal was-was, karena Ugarte menunjukkan tanda-tanda bahwa ia sanggup menggeser Casemiro dari posisi starter. Pada jeda internasional kali ini,
Ugarte kembali dipanggil ke timnas Uruguay. Ia turun dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Paraguay. Di laga ini, Ugarte tampil istimewa, meski ia belum sekalipun bermain di pramusim dan musim 2024-2025, ia menunjukkan performa yang apik. Ia mampu memenangkan bola dengan baik, dan melindungi lini pertahanan Uruguay dari serangan-serangan Paraguay. Ia juga kerap melepaskan tackle akurat, sehingga selama bermain 79 menit, ia menjadi salah satu pemain terbaik Uruguay. Apiknya performa Ugarte ini, berpotensi membuat Casemiro terdepak lebih cepat dari lini tengah MU. Dalam konferensi persnya seusai laga melawan Liverpool, Erik ten Hag menyebut bahwa Ugarte berpotensi masih lama jadi starter di MU, karena ia menilai sang gelandang belum fit karena minim jam bermain. Namun dengan performa apiknya bersama timnas Uruguay, ada kemungkinan ten Hag mempercepat rencananya untuk mengintegrasikan Ugarte di lini tengah MU. Ugarte sendiri berpotensi debut di skuad Manchester United pada pekan depan. Ia berpotensi tampil sebagai pemain pengganti saat MU bertandang ke markas Southampton. Gagal dapatkan Olise, MU kejar pemain Crystal Palace ini. Klub Premier League, Manchester United kembali mengarahkan radar mereka ke Crystal Palace. Kali ini mereka berencana untuk merekrut Eberechi Eze dari The Eagles. Di musim panas ini, MU sebenarnya sempat dikabarkan akan berbisnis dengan Palace. Mereka awalnya dirumorkan ingin merekrut Michael Olise dari The Eagles. Namun karena satu dan dua hal transfer itu gagal terjadi, sang winger memutuskan untuk pindah ke Jerman untuk bergabung dengan Bayern Munchen. The Daily Mail melaporkan bahwa MU berencana untuk berbisnis lagi dengan Palace di tahun depan. Kali ini, mereka mengincar jasa Eberechi Eze. Menurut laporan tersebut, Manchester United sangat tertarik untuk merekrut Eze di tahun 2025 nanti. Ini disebabkan Eze merupakan pemain yang versatil. Ia bisa bermain sebagai gelandang serang, dan juga bisa bermain di sayap kiri. Sang winger diyakini bisa memberikan dimensi baru untuk lini serang MU, jadi pihak Setan Merah akan mencoba untuk merekrutnya di tahun depan. Menurut laporan yang sama, MU bakal menemukan kesulitan untuk memboyong Eze di tahun 2025 nanti. Pihak Palace sangat menyukai pemain 26 tahun tersebut. Mereka enggan berpisah dengan Eze di tahun depan. Posisi Palace juga cukup kuat untuk mempertahankan pemain timnas Inggris tersebut. Pasalnya, Eze masih terikat kontrak di Selhurst Park hingga tahun 2027 mendatang, jadi mereka tidak perlu buru-buru melepasnya. Eze juga dilaporkan memiliki klausul rilis yang cukup mahal di Palace. Jika MU serius ingin membajaknya, Setan Merah harus menyiapkan dana sekitar 70 juta pounds untuk diserahkan ke manajemen Palace.